kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan. Kabinet yang silih berganti, partai-partai politik yang saling bersaing menjadi faktor utama tidak kestabilan kehidupan sosial politik di Indonesia ini. Demokrasi liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, Presiden Insinyur Soekarno ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu merupakan demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia bisa dilihat sebagai sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya dominasi presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin pada kurun waktu 1959 sampai dengan 1966. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Perpindahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin diwarnai dengan adanya potensi ancaman konflik internal dalam negeri. Yang pertama ialah menuju demokrasi terpimpin. Benih-benih terbentuknya demokrasi terpimpin di Indonesia sebagai berikut. A. Konsepsi Presiden 1957. Presiden Insinyur Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada 21 Februari 1957 sebagai berikut. Yang pertama ialah sistem demokrasi parlementer ala barat tidak akan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Presiden menyerukan sistem politik demokrasi dengan pedoman berdasarkan prosedur adat. Cara Indonesia untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan penting menurutnya adalah melalui musyawarah mufakat. Yang kedua ialah agar pemerintah dapat secara efektif merumuskan konsensus nasional. Presiden Soekarno mengusulkan agar pemerintah didasarkan pada 4 partai utama plus Dewan Nasional, atau mewakili tidak hanya partai politik tetapi kelompok fungsional, pekerja perkotaan, petani pedesaan, kaum intelektual, penguasa nasional, organisasi keagamaan, layanan bersenjata, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan lain-lain yang berada di bawah bimbingan presiden. B. Pembentukan Dewan Nasional. Sistem demokrasi terpimpin pertama diwujudkan dengan membentuknya Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Namun untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Nasional dipimpin oleh Ruslan Abdul Ghani. Melalui panitia perumus Dewan Nasional inilah dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Usulan tertulis ini berasal dari KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution. Namun, usulan tersebut kurang didukung oleh wakil-wakil partai dalam Dewan Nasional itu sendiri. C. Presiden menganjurkan kembali ke UUD 1945. Pada sidang DPR tanggal 2 Maret 1959, Presiden Soekarno menyampaikan putusannya untuk kembali menggunakan UUD 1945. Namun, DPR tidak dapat mengambil sikap apapun karena yang berhak menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante. Tanggal 22 April 1959, Soekarno menyampaikan amanat tentang ajakan kembali ke UUD 1945 yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Presiden kemudian meminta anggota Dewan Konstituante menerima UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap. Namun, setelah dilakukan pemungutan suara tetap tidak berhasil. Pada 13
Juli 1959, Soekarno melakukan rapat dengan beberapa pihak penting dan bersepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. D. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, Soekarno mengumumkan dekret yang berisi pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUD 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Langkah ini merupakan saran dari A.H. Nasution yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk mencapai demokrasi terpimpin adalah mereferendum UUD 1945 dengan sistem presidensial yang terasa terlalu moderat. 2. Situasi politik pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pasca dekret, Presiden Soekarno mulai membentuk alat-alat kelengkapan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Presiden Soekarno juga mulai melaksanakan demokrasi terpimpin. Poin A. Pembentukan alat-alat kelengkapan ketatanegaraan. Alat kelengkapan ketatanegaraan meliputi 1. Pembentukan Kabinet Kerja. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan adanya kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri pertama, kemudian Dr. Subandrio sebagai Menteri kedua. Kabinet Kerja terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Program Kabinet Kerja yaitu dikenal dengan Tri-Program, yang isinya memperbaiki sandang pangan, keamanan dalam negeri, dan pembebasan Irian Barat. 2. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pembentukan kabinet kemudian diikuti dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 yang terdiri dari 45 orang. Dewan Pertimbangan Agung Sementara bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 3. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959. Diketuai oleh Khairul Saleh yang merupakan tokoh Murba dan dibantu dengan beberapa wakil ketua. MPRS dipilih dengan cara ditunjuk oleh Presiden dan harus memenuhi beberapa syarat. Tugas dan fungsi MPRS diatur melalui Penpres nomor 2 tahun 1959, yaitu hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. 4. DPR hasil pemilu 1955 tetap bekerja. Dalam MPRS, fungsi dan tugasnya diatur oleh Penpres nomor 2 tahun 1959. Sedangkan DPR hasil pemilu tahun 1955 tetap menjalankan tugas dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan oleh pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1
tahun 1959. Menegakkan demokrasi terpimpin. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, penetapan Manipol sebagai GBHN. Pada hari ulang tahun ke-14 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidato tersebut, beliau menguraikan mengenai ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Kemudian pada sidang bulan November 1959, DPAS mengajukan usulan agar amanat yang terkandung dalam pidato beliau tersebut dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Dan usulan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno. Kemudian amanat tersebut diberi nama sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia atau disingkat Manipol. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Sebagai gantinya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPR-GR. Anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden dan peraturannya juga ditetapkan oleh Presiden. Tugas dari DPR-GR yaitu melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Namun dalam pembentukannya terjadi berbagai reaksi dari beberapa pihak. Mereka yang tidak setuju akan pembentukan DPR-GR bergabung dalam sebuah kelompok yang bernama Liga Demokrasi. Namun kelompok ini berhasil dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga, pembentukan Front Nasional. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959 dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tujuan dari dibentuknya Front Nasional yaitu untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Tugas dari Front Nasional yaitu menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Yang keempat, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. MPPR merupakan sebuah badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. MPPR dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 4/1962. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom.